revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Banyak sekali isu-isu politik yang tiba-tiba mengagetkan publik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan tahapan-tahapan pemilu. Artinya adalah pemilu harus ditunda, agenda 14 Februari 2024 belum tentu akan bisa terlaksana, KPU telah banding. Sebelumnya juga banyak sekali terjadi perilaku-perilaku pejabat hedon, keluarganya, anaknya memamerkan harta dan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Itulah yang menjadi fenomena sosial politik akhir-akhir ini yang saya akan perbincangkan. Saya akan perbincangkan dengan Mas Ahmad Khoirul Umam. Mas Ahmad Khoirul Umam adalah dosen ilmu politik dari Paramadina, meraih PhD, Dr. Ilmu Politik School of Political Science International Studies di University of Queensland, Australia pada tahun 2017 dan mengambil master di Flinders University of South Australia. Itulah yang akan saya ajak ngobrol soal fenomena-fenomena politik kontemporer sekarang ini. Mas Umam, gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Pun. Sehat selalu. Kelihatannya udah pakai jas itu kelihatannya suasana kebatinan tenang-tenang ya. Ini sebenarnya biar nggak kedinginan. Mas Umam, saya ingin tahu pandangan Anda sebagai political scientist ya. Siap, Mas. Apakah ada kaitan ya suara-suara narasi yang pernah dimunculkan oleh sejumlah ketua umum partai politik bahwa pemilu harus ditunda karena alasan pengusaha menginginkan, karena alasan pandemi, dan kemudian tiba-tiba muncul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk bukan menunda, tapi menghentikan tahapan-tahapan pemilu. Apa yang Anda baca dari fenomena-fenomena itu, Mas? Ya, kalau misal kita cermati, Mas, memang tidak bisa kita kemudian mengiyakan dengan fakta dan juga bukti-bukti yang konkret atas tuduhan itu. Tetapi kalau misal kita cermati pergerakan isunya, dinamika isunya, memang rangkaian ini cukup sistematis. Dan ini dilakukan secara kontinu mulai dari awal 2022 dan sekarang adalah awal 2023. Praktis dinamika itu up and down. Dengan aktor yang cukup beragam, dengan strategi dan juga isu yang juga cukup beragam. Tetapi ending dan outputnya sama. Tunda pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, perpanjangan masa jabatan kepala desa, sistem proporsional terbuka tertutup, whatever. Tetapi agendanya sama, yaitu menunda pemilu 2024. Sehingga kalau misal pertanyaan itu diajukan, tidak bisa kita memberikan jawaban pasti. Tetapi patut diduga bahwa fenomena yang muncul belakangan ini memiliki korelasi yang cukup dekat dengan elemen-elemen yang dulu memainkan isu serupa, elit-elit yang mendorong isu serupa, sehingga kemudian dugaan itu bisa diarahkan kepada sebuah upaya orkestrasi menggunakan berbagai kekuatan, baik dari segmen kekuatan politik, kemudian sekarang masuk ke ranah hukum, dan itu kemudian menjadi sebuah pertaruhan besar. Mungkin kita dari kalangan masyarakat sipil sering menarasikan ada yang tidak beres dengan demokrasi kita. Tidak beres? Tidak beres dalam arti bahasa teman-teman, democratic regression, democratic recession, dan lain sebagainya. Tetapi itu kan seringkali hanya bertengger pada isu elit, Mas. Masyarakat sendiri tidak begitu care dengan itu. Up and down, approval rate pemerintah juga kemudian begitu mudah. Misalnya di akhir tahun ketika kemudian BBM naik, kemudian diikuti dengan bantuan sosial safety net, relatif kemudian cepat bounce back dari masyarakat kita terhadap approval rate. Tetapi ada yang cukup signifikan ketika prinsip-prinsip dasar demokrasi itu melemah. Kita menjadi tidak sadar dengan itu. Itulah, Mas, yang kami sendiri kalau misal mencermati, jangan sampai kemudian kita pasca reformasi 23-24 tahun ini mengalami apa yang disebut dengan parable of the boiling frog itu. Jadi mitos urban yang kalau membahasakan kata itu konon, kalau misal diletakkan di dalam air dengan panci yang hangat airnya,
dia akan apa bahasa Jawanya melumah. Melumah. Karena menikmati hangatnya air. Tetapi di saat yang sama, katak itu tidak punya sensitivitas untuk mendeteksi perubahan suhu air. Ketika panci itu dihidupkan apinya, katak tidak bisa mendeteksi itu. Sampai kemudian air itu memanas, mendidih, dan akhirnya membunuh dia. Dalam konteks demokrasi, sama Mas. Kalau kita merasa ini hanya bagian dari isu elit, nggak apa-apa. Demokrasi dilemahkan, nggak apa-apa, kebebasan sipil kemudian dikorbankan untuk atas nama apapun, stabilitas politik, pembangunan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kemudian nanti kita pada tahap tertentu kita baru sadar, kita masuk dalam autocratic rail, di situ kita baru kaget. Dan kemudian kita ketika kaget kita udah nggak bisa apa-apa. Nah inilah Mas, kesadaran ini yang perlu kita bangun bersama-sama. Bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil saja, tetapi seluruh elemen, termasuk segmen komunitas masyarakat secara umum, termasuk yang sering saya perhatikan, teman-teman dari Islamic Peace Civil Society, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, jangan sampai kehilangan nalar kritisnya di hadapan kekuasaan. Dekat dengan kekuasaan boleh, tetapi kehilangan nalar kritis terhadap kekuasaan itu yang tidak diajarkan oleh guru-guru kita, Gus Dur, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif dan sebagainya. Nah ini menjadi catatan serius. Dan tadi pertanyaan Mas Budiman tentang agenda operasi politik yang sedemikian masif dilakukan masih pada detik-detik tidak ada 1 tahun menjelang pemilu. Jangan sampai ini kemudian terus berlanjut sampai kemudian kita melemah dan kemudian mengiyakan kegilaan-kegilaan ini, sehingga kemudian kita ikut pasrah dan di fait accompli oleh pergerakan mereka. Meskipun gerakan-gerakan ini juga dilakukan melalui mekanisme-mekanisme demokrasi ya? Betul. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Kim Jane Chappell sebagai autocratic legalism, atau dalam bahasa yang lainnya legalist autocracy. Bagaimana kemudian sebuah kekuatan politik yang bisa mengonsolidasikan kekuatan politik yang dulu juga mungkin dilahirkan oleh pilar-pilar kekuatan demokrasi. Saya masih ingat betul Mas, bagaimana kemudian dulu kita juga ikut mendukung. Saya sendiri bagian dari pendukung Pak Jokowi. Saya masih ingat saya dulu ikut deklarasi di Queensland, di Brisbane, karena ada harapan demokrasi di sana tetap bertahan. Kemudian di saat yang sama hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih. Tetapi kemudian pada saat yang sama kita juga mencoba mencermati bahwa kenapa tren justru menjadi agak bergeser. Bergeser tadi, ada gejala di mana kekuatan-kekuatan demokrasi tadi itu kemudian dinomorduakan, mereka di keep away, dan pada saat yang sama cara-cara yang menggunakan legal effort dengan cara-cara yang mungkin menggunakan instrumen demokrasi, menggunakan instrumen penegakan hukum, tetapi justru itu dimanfaatkan untuk melemahkan pilar-pilar demokrasi itu sendiri. Jadi boleh disebut bahwa sekarang aktor-aktor itu memanfaatkan mekanisme demokrasi untuk membunuh demokrasi itu sendiri. Sangat betul sekali, sangat betul sekali. Itulah kemudian Mas, ini misal dalam konteks gambaran besar ya, ketika kemudian awal-awal narasi tentang developmentalism ini ditulis oleh Eve Burton dari Australian National University. Dia menyebutnya neo-developmentalism. Tapi perdebatan itu kembali pada era dulu Pak Harto. Ketika Pak Harto menggunakan narasi cara pandang neoliberal, di mana pembangunan ekonomi itu sebaiknya diutamakan. Dan untuk bisa melakukan itu maka harus ada stabilitas. Nah stabilitas ini pada era Pak Harto dulu, maka kemudian itu diwajibkan menggunakan teori waktu itu, saat tahun 1960-an, itu eranya Huntington CS itu. Harus ada state institutionalization. Caranya, negara harus mengontrol penuh supaya kemudian stabilitas itu ada. Tetapi di saat yang sama, ruang kebebasan sipil diberangus. Represi. Akuntabilitas kemudian dinomorduakan. Elemen-elemen yang tidak sesuai dengan cara pandang dia, dikebiri dan lain sebagainya. Nah sekarang ada kecenderungan ke sana. Ada kecenderungan ke sana. Nah oleh karena itu, ini yang kemudian perlu kita sebagai masyarakat sipil ya, kita perlu, saya berharap juga mengingatkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pegang amanah dengan kekuatan otoritas yang sangat besar dalam sistem presidensial. Pak, hati-hati, ada elemen di sekitar Pak Jokowi yang mencoba memainkan narasi yang sama dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan era-era dulu tahun 1970-an, 1980-an,
yang justru itu pada rentang jangka panjang dia menjebak negara kita dalam keterpurukan yang akut. Kita tidak ingin kemudian mengembalikan situasi yang sama. Mungkin sekarang kita belum merasakan, Mas, tetapi begitu nanti kita masuk dalam cengkeraman autocratic system yang semakin kuat, di situ kita baru menjerit. Problemnya kalau kita udah menjerit, kita udah nggak bisa melakukan apa-apa. Oke. Jadi kalau lihat tren, apakah yang sedang terjadi adalah memang Huntington pernah mengatakan ini gelombang balik demokrasi? Ini gelombang balik demokrasi di dalam arti mungkin lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh Fukuyama ya. Kemarin dia kan agak tobat itu nulis bukunya tahun 2018 mengkritik balik cara pandang dia ketika dia nulis The End of History. Dia fokus memang di situ dalam konteks identity, the demand for dignity and the politics of resentment. Dia mengakui bahwa ternyata dalam demokrasi itu tidak serta-merta menghadirkan good governance, tidak serta-merta menghadirkan public delivery service yang baik. Tetapi di situ tetap ada elemen-elemen identity yang terus hidup dan dimaintain oleh aktor-aktor demokrasi, to some extent digunakan untuk sisi yang positif, tetapi di sisi lain juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memainkan yang sifatnya hanya elektoral jangka pendek. Nah, kalau misal kemudian tadi kembali pada term itu, betul, ini pihak-pihak yang mau melemahkan demokrasi, karena mungkin saking cerdasnya, saking pinternya, memanfaatkan narasi-narasi demokrasi, menggunakan instrumen demokrasi untuk melemahkan demokrasi itu sendiri. Sehingga kemudian para aktor demokrasi kebingungan, Mas. Ketika mau melakukan keberpihakan, ini mau berpihak di mana? Sana bicara demokrasi, sini bicara demokrasi. Ketika sini, misal dari kelompok masyarakat sipil, tegakkan itu kebebasan sipil yang sudah mulai terberangus. Di sana kebebasan sipil harus kemudian tunduk pada agenda pembangunan besar. Jangan sampai kemudian, misalnya itu narasinya, anti korupsi yang dilakukan KPK hanya menciptakan instabilitas, tidak memberikan ruang bagi masuknya investasi dan sebagainya. Sementara World Bank, IMF, USAID sendiri mengatakan hati-hati, itu kalau misal kemudian tidak diberikan ruang yang cukup clear di situ, justru ini akan mengembalikan praktik-praktik korupsi dalam skala yang besar, state capture corruption, yang dimana kita sudah tidak mudah untuk memaintain itu, untuk menjaga itu. Jadi saya menangkap, Mas, ada dilema yang cukup besar dalam konteks pertarungan ide di Indonesia. Karena bagaimanapun juga elemen-elemen yang menggunakan narasi demokrasi juga diimbangi dengan cara pandang teman-teman yang mungkin berada di sudut pandang yang berbeda, yang juga menggunakan narasi demokrasi. Dan yang lebih penting, demokrasi belakangan ini, Mas, saya mencermati tidak banyak kemudian diorientasikan dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan. Output kita kan itu sebenarnya dalam konteks demokrasi. Tetapi terus di-maintain di dalam konteks perdebatan dangkal tentang isu identitas. Teman-teman di segmen kelompok civil society, Islamic based civil society sendiri juga seolah-olah dinina-bobokkan. Senang banget itu kalau misal dibentur-benturkan. Dan kemudian mereka tampil terdepan. Kayak main lato-lato ya? Main lato-lato. Padahal saya juga kadang ini gimana? Karena kalau misal demokrasi tidak menghasilkan sebuah proses governance yang memadai, public delivery service-nya nggak jalan. Pasti tidak berkeadilan. Pasti menegakkan atau memberikan porsi yang lebih tertentu kepada kelompok-kelompok tertentu, ya bahasanya itu oligarki atau apapun. Tetapi tetap the bottom 40 kita, kelompok miskin dan hampir miskin, itu tetap termaintain, atau bahkan lebih besar kalau misal kemudian ekonomi kita semakin kurang optimal, mesin ekonominya, dan ini kemudian tidak memberikan imbas yang signifikan. Padahal kita sudah upaya macam-macam, pendidikan 20%, kesehatan. Kemarin waktu pandemi itu banyak sekali tuh alokasi dana untuk kesehatan. Tapi juga Allahu a'lam, kemana itu ininya? Tapi kalau dilihat dari panggung depan ya, panggung depan politiknya kan juga katakanlah betul ada dorongan untuk perpanjangan kekuasaan, penundaan pemilu. Presiden Jokowi kan mengatakan bahwa itu adalah narasi-narasi yang ingin menjerumuskan dia, ingin menempeleng dia, pemilu harus tetap jalan gitu. Tapi kenapa tetap ada gerakan-gerakan yang memang
ya kembali menarasikan, kembali melakukan mobilisasi massa, menggunakan jalur pengadilan untuk kemudian ya arahnya sama, 14 Februari 2024 ya tidak bisa dilaksanakan sebetulnya. Ini panggung depan dan panggung belakang yang memang selalu berbeda. Kita berharap ya statement dari Presiden itu betul-betul memang menjadi representasi dari spirit komitmen politik yang clear dari seorang Presiden Pak Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, tadi yang disampaikan Mas Budiman, sebenarnya merepresentasikan kegundahan juga di antara kita. Di mana seorang presiden itu saya yakin memiliki akses informasi terhadap pemetaan siapa elemen-elemen kekuatan yang memaintain ini, yang memainkan narasi ini, yang kemudian melakukan orkestrasi terhadap gerakan-gerakan ini bukan orang sembarangan. Tidak mungkin orang biasa-biasa saja, elemen kekuatan politik biasa saja, yang bisa menyuruh-nyuruh ketua umum partai politik, yang bisa kemudian mengorkestrasi sekian ribu kepala desa untuk bergerak, kepala daerah untuk bergerak. Ini ada kekuatan besar, dan Presiden saya yakin tahu siapa di balik operasi ini. Kalau kemudian Presiden mengatakan bahwa saya tidak setuju, ini kemudian mengolok-olok saya, kemudian sebaiknya dihentikan, tetapi ini tidak berhenti, maka komitmen itu yang perlu dipertanyakan. Apakah Presiden membiarkan atau mendiamkan proses ini terjadi? Kalau Presiden memang betul clear dengan otoritas dan kekuasaan yang sangat besar, dan saya yakin kalau melihat tren tadi Mas, isu, dinamika perkembangannya, ini adalah elemen-elemen yang berada di lingkaran kekuasaan. Lingkaran kekuasaan. Meskipun apakah lingkaran terdalam, lingkaran terluar, wallahu alam. Tetapi Presiden memiliki radar untuk mendeteksi elemen ini. Dan kalau sudah memang terdeteksi, Pak Jokowi, do something. Jangan diam. Kalau hanya kemudian menyampaikan statement, ternyata pergerakannya masih ada, itu mengindikasikan statement itu basa-basi. Do something itu apa? Persis yang mungkin bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Tidak harus di luar panggung untuk mengatakan stop, tapi di belakang panggung betul-betul minta stop betul. Stop, jangan lanjutkan, fokus pada kerja-kerja 2 tahun menjelang berakhirnya pemerintahan, kemudian penyiapan tahapan pemilu di 2024 untuk menghadirkan proses transisi kekuasaan yang adil, yang damai, yang demokratis. Tapi kalau misal ini terus di-maintain, ini semua pihak juga bingung, Mas. Jadi kasihan juga. Kalau misal level Bu Mega marah, Pak SBY juga ikut marah. Tetapi kemudian misalnya Presiden tahu siapa yang membuat mereka itu marah, para sesepuh-sesepuh itu marah. Kemudian tidak dilakukan langkah-langkah yang clear, langkah yang tangible. Langkah tangible-nya apa? Tadi minta. Kalau masih tetap nggak diminta, diminta nggak berhenti. Presiden punya kekuasaan. Reshuffle. Artinya sepenuhnya Presiden mengetahui aktor-aktor yang bermain, atau memang ini invisible hand yang tidak diketahui oleh unsur pemerintahan untuk invisible hand itu hanya di level kita sebagai rakyat biasa ketika mencermati ini siapa, kita masih mereka-reka. Seolah-olah itu invisible hand. Tapi dalam perspektif dan kacamata kekuasaan, that's tangible and very visible hand. Very visible hand. Clear. Kalau tidak ada delik hukum, tentu Mas Budiman juga bisa menyampaikan nama. Tapi kan kita dibatasi oleh pergerakan-pergerakan itu. Karena kalau misal tidak, ini kegilaan-kegilaan bisa kemana-mana. Gitu, Mas. Katakanlah orkestrasi atau agenda-agenda ini berlanjut sih. Katakanlah berlanjut dan dari pengadilan masuk ke banding, monggo dari banding kemudian masuk ke kasasi dan sampai sekarang sampai kemudian ya keputusannya tidak dilanjutkan, tetapi kemudian dilanjutkan. Bisa dibayangkan nggak kompleksitas persoalan politik menjelang Februari 2024 nanti? Iya, kompleksitasnya tentu pertama satu di konteks tahapan pemilu, Mas ya, di tahapan pemilu. Kemudian di sisi yang lain kita kemudian dipaksa untuk ikut dalam arena permainan hukum yang sebenarnya baseline-nya itu sudah jelas. Saya pikir fatwa-fatwa hukum dari para pendekar hukum kita juga sudah clear. Pak Mahfud, kita apresiasi statement-nya. Pak Jimli sangat clear, bahkan menyampaikan pecat saja itu hakimnya.
Karena ini adalah sebuah etalase kebodohan. Etalase kebodohan. Hakim ketika memberikan amar putusan tetapi tidak didasarkan pada sudut pandang hukum yang tepat. Ini bukan ranah dia. Dan saya yakin beliau tahu ini bukan ranah dia. Tetapi kenapa kemudian dipaksakan itu? Kalau misal kemudian ini orientasinya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, tentu dia tidak mau. Ini kan betul-betul. Yang penting asal gebuk saja. Menciptakan instabilitas, ketidakpastian. Dan yang terpenting adalah memaksa seluruh stakeholders pemilu masuk di dalam zona permainan itu. Ketika ada satu putusan, kemudian nanti masuk ke tahap banding, masuk ke tahap kasasi. Saya tidak tahu apakah perlu PK atau tidak. Artinya kerangkaian panjang. Dan dipaksa kemudian masuk ke situ. Dinegosiasikan lagi, didiskusikan lagi, diperdebatkan lagi. Apakah nanti kemudian akan terjadi sengketa antar lembaga negara atau tidak. Ini kan sesuatu yang tidak produktif. Udah jelas nggak produktif. Jadi kalau misal kemudian impact-nya apa? Instabilitas ini hanya menciptakan ketidakproduktifan politik kita. Yang harusnya fokus kita itu, kritisi itu. Apa kebijakan yang 5-10 tahun kemarin dilakukan Pak Jokowi. Kritisi bukan dalam arti yang negatif. Ini bagian dari bagaimana kemudian menciptakan alternatif-alternatif kebijakan baru untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Fokus di situ, bukan malah dialihkan untuk isu yang lain atau dialihkan ke lagi-lagi isu identitas. Minna wa minhum, saya, kami, dan Anda semua lawan. Untuk apa gitu? Kalau misal kemudian kembali demokrasi terjebak dalam narasi-narasi remeh-temeh begitu, ya kita jalan di tempat, Mas. Itu yang disebut sebagai efek treadmill itu, treadmill effect. Seolah-olah kita sudah lari begitu kencang, tapi di saat yang sama sebenarnya kita tetap di situ saja. Untuk apa? Yang mengklaim diri sebagai the champion of democracy, ya not the champion kalau misal modelnya begitu. Itu masih menjadi concern kita. Lalu apa yang gini? Tadi kan sempat menyinggung soal civil society yang juga harus menyuarakan kesetiaan dan komitmen dia pada demokrasi. Tapi pertanyaan saya juga cukup menggelitik. Ini orang menyebut ada the end of civil society. Betul. The end of civil society dalam arti dalam bahasa makro ya. Karena bagaimanapun juga kelompok civil society dulu di era sebelum-sebelumnya terbukti memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan isu, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita cermati, Mas, saya pikir oke lah, kita bisa merujuk dalam sejumlah indeks. Corruption Perception Index dari TI, kemudian Democracy Index dari EIU, termasuk juga hasil-hasil lembaga survei dari teman-teman yang berada di Persepi, termasuk juga kajian-kajian kualitatif dilakukan oleh cukup banyak gitu. Yang intinya mengonfirmasi bahwa memang ada kemunduran kualitas demokrasi yang ditunjukkan dengan kemunduran civil society di Indonesia. Memang betul karakter civil society itu begitu mudah terfragmentasi, begitu mudah dilemahkan. Terbukti begitu clear ketika pergerakan mereka menghadapi amandemen Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, demonstrasi begitu masif di mana-mana, praktis 1 minggu setelah itu, nothing. Selesai. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah catatan, begitu mudah ternyata civil society dilemahkan. Nah, tetapi di saat yang sama, kita tidak punya banyak pilihan, Mas. Hanya elemen-elemen itulah yang kemudian kita anggap memiliki kekuatan yang lebih genuine dalam mempertahankan agenda demokrasi. Tetapi, bagi sebagian pihak, terutama dari teman-teman strukturalis ya, yang tidak percaya dengan konsep political education, itu kapan itu hasilnya? 10-20 tahun lagi, oke. Kalau kita bicara perubahan, yang memungkinkan untuk melakukan itu adalah bukan dengan civil society memang, tetapi dengan power dan network. Kekuatan politik harus dihadapi dengan kekuatan politik. Kita tidak tahu seberapa kemudian masyarakat civil society kita mampu mengonsolidasikan kekuatan mereka, mengenerate cara pandang mereka, masuk ke masyarakat akar rumput untuk menciptakan narasi yang lebih baik, untuk menciptakan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih baik. Karena kalau misal tidak, ya tidak mudah memang. The end of civil society bisa jadi itu terjadi. Atau the shrinking of civil society ya? Saya pikir itu yang lebih tepat. Lebih tepat. The shrinking, problemnya significantly shrinking atau
slightly shrinking. Nah, Iya. mungkin di level ini relatively significantly shrinking. Shrinking, termasuk dunia kampus. Termasuk dunia kampus, Mas. Kita melihat ya, ternyata begitu mudah menjinakkan mahasiswa gitu. Ketika kemudian terjadi demonstrasi yang begitu masif ya terkait dengan amandemen Undang-Undang KPK itu, otoritas kekuasaan lewat Mendikbud itu memberikan intervensi yang begitu clear kepada rektor-rektor. Dan problemnya, rektor di Indonesia saat ini itu pemilihannya itu melalui hak veto kekuatan pemilihan yang dipegang oleh menteri. Dan itu ternyata begitu efektif untuk menjinakkan narasi kritisisme dari elemen yang selama ini menjadi garda terdepan masyarakat sipil kita. Oke lah, betul mahasiswa itu harus belajar. Tetapi mahasiswa juga tidak boleh kehilangan nalar kritisnya terhadap lingkungan, perkembangan situasi bangsa. Kalau itu dipisahkan, dipaksa mereka berpikir sebagai teknokrat murni tanpa memiliki sensitivitas dalam konteks berdemokrasi, bernegara, berbangsa, selesai kita. Oke. Mas Umam kan banyak mengkaji ya soal corruption ya, kajian-kajian ini kan politik dan juga anti korupsi gitu. Kalau Mas Umam melihat ya fenomena-fenomena yang terakhir, yang terkini dalam kasus banyak sekali kemudian aparatur sipil negara dari pajak, dari kemudian bea cukai yang kemudian terungkap bahwa ada kekayaan-kekayaan yang tidak wajar ya, tidak wajar, dan itu juga baru dibongkar dari netizen, dari warganet gitu. Ini pesan apa sebetulnya, atau apa? Ini maknanya apa sebetulnya? Apakah memang sistem itu memang kemudian tidak berjalan sehingga ini bisa bertahun-tahun kemudian terjadi seperti itu, atau seperti apa sebetulnya? Iya, cukup kompleks, Mas. Cukup kompleks. Yang pasti dalam konteks politik penegakan hukum kita melihat ada penurunan yang signifikan terhadap peran KPK. Oke, betul dulu KPK dianggap ya tadi narasi teman-teman yang mencoba untuk merendahkan atau melemahkan demokrasi, KPK hanya menciptakan instabilitas politik. KPK tidak mampu menghadirkan corruption prevention yang lebih efektif. Tetapi di saat yang sama kita juga bisa melihat bahwa KPK telah membuka ruang-ruang tabu yang dulu tidak mudah untuk dilakukan. Dan sekarang KPK is completely different. Seolah KPK kemudian menjadi instrumen kekuatan politik tertentu untuk mengamankan atau untuk menyelamatkan pihak tertentu atau untuk menghantam pihak tertentu. Kira-kira persepsi itu yang ada di masyarakat kita. Hal itu dikonfirmasi oleh berbagai lembaga survei, hasil-hasil survei kita, di mana approval rate terhadap KPK mengalami penurunan cukup signifikan. Jadi baik kualitatif, baik kuantitatif terkonfirmasi. Nah, kalau misal kemudian kita bicara sistem, memang problem integritas itu merata, Mas. Merata. Jadi, di mana dulu ini? Apakah kemudian kita dorong konteks budaya integrity, ataukah sistem dulu? Saya pikir itu soal perdebatan biasa, ayam dan telur. Tetapi di saat yang sama, berkurangnya kualitas demokrasi, berkurangnya check and balances, dengan orientasi menghadirkan stabilitas politik yang ini demi kepentingan pihak tertentu itu, to some extent itu kemudian menciptakan sistem yang semakin tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ketika kemudian dulu Pak Jokowi menyampaikan pesan tentang revolusi mental, kita sangat berharap revolusi mental itu ada dan berjalan. Bukan hanya jargon-jargon atau mungkin sekedar simbol dari sebuah kementerian. Tetapi betul-betul kemudian itu bisa menghadirkan cara pandang, prinsip, dan juga perubahan-perubahan etik di dalam kehidupan berdemokrasi, bernegara. Tetapi diakui dengan segala respek, itu belum terjadi. Belum terjadi. Menurut saya belum terjadi. Sehingga kemudian kita kembali kepada situasi normal yang dulu juga begitu. Bahkan kemudian ketika kemudian sistem dengan narasi kritisisme yang semakin lemah, sistem yang kerap itu justru semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Itu mengkonsolidasikan kembali sel-sel corrupt atau corrupt forces dalam bahasa Prof. Fedi itu yang terinkubasi sedemikian lama di dalam sebuah economic political environment yang begitu kerap selama ini. Nah, oleh karena itu
idealnya memang Mas, kami di Universitas Paramadina itu buat mata kuliah anti korupsi yang kami ikhtiarkan mencoba untuk meng-cut stok koruptor yang selama ini memang diproduksi oleh kelompok menengah terdidik yang kemudian mereka mengalami mobilisasi vertikal sehingga kemudian masuk dalam pos-pos penting di pemerintahan. Tetapi hanya di level itu. Selebihnya yang bisa melakukan cutting secara signifikan memang power. Seberapa kemudian kita bisa menciptakan power itu? Apakah power itu sifatnya natural, akan terbentuk sendiri, ataukah politically nurtured? Kita bentuk bersama-sama. Saya lebih percaya yang kedua. Itu sifatnya politically nurtured. Siapa yang bisa membentuk itu? Ya, teman-teman dari Kompas, independent media, civil society yang sehat, yang tidak begitu lembek di hadapan kekuasaan gitu. Kita tata dengan baik, kita pelototi dengan baik, kita awasi dengan baik secara proporsional. Insya Allah itu akan hadir. Kalau kita lihat civil society kan, atau aktivis-aktivis itu yang berada di kantor staf kepresidenan, itu kan banyak sekali aktivis-aktivis yang di situ, gitu. Yang dulu kemudian memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan human right, memperjuangkan anti corruption gitu. Iya. Tapi kenapa hasilnya begini? Tentu kita mengapresiasi sejumlah ikhtiar teman-teman yang berada di kekuasaan. Tidak bisa kita menegasikan 100% usaha mereka. Tetapi pada saat yang sama, aktivis itu dalam bahasa Pak Richard Robinson itu adalah satu pion kecil. Ketika dia masuk ke dalam sistem besar, dia akan tergilas juga. Tergilas dengan sistem. Tetapi ketika dia masuk dalam posisi yang strategis, dan seharusnya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu, dan dia tidak melakukan, nah itu baru. Itu yang disebut oleh Kejer dalam Journal Governance sebagai the betrayal of civil society. Betrayal of civil itu adalah society. pengkhianatan dari civil society. Saya tidak ingin menjudge pada level mana pergerakan elemen jejaring civil society di Indonesia, tetapi varian-varian itu terjadi. Ada teman-teman yang istiqomah, Mas, mencoba mengikhtiarkan dengan segala keterbatasan mereka. Tetapi ada juga yang cenderung diam dan mendiamkan sebuah proses yang mungkin bagi kita semuanya dalam nalar politik kita bahwa itu sebenarnya tidak tepat untuk dilakukan. Tetapi it's matter of choice. Apakah diam ataukah bersuara? Ada juga memang yang mendiamkan itu semua terjadi. Kalau lihat fenomena terakhir ya, kita lihat kasus Sambo baru saja selesai. Ya. Kemudian kasusnya Rafael sedang berjalan. Muncul. Ya. Kasusnya Hakim Agung, 2 Hakim Agung kemudian juga diperiksa karena menjual putusan. Di kasus Mahkamah Konstitusi ada orang yang menduga bahwa elemen-elemen dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah putusan. Ini apa sebetulnya sedang terjadi, dan kalau ini diteruskan seperti ini, tren seperti ini kan sangat mengganggu akal sehat, sangat mengganggu rasa perasaan publik. Apa yang terjadi ketika tadi Mas Umam juga menyebutkan revolusi mental dan lain sebagainya. Kok ini muncul belakangan justru muncul hal-hal yang seperti ini yang terjadi? Kalau janji revolusi mental sudah dikeluarkan, kemudian fakta-fakta sosial seperti itu kemudian sekarang bermunculan, maka kemudian ini adalah sebuah bentuk penegasan bahwa ada problem kepemimpinan yang tidak jalan. Leadership di sana. Silahkan diterjemahkan leadership itu di level mana, tetapi leadership itu seharusnya memang betul dari the top political leader. Karena memang matranya di situ. Oleh karena itu, kalau misal kemudian kita cermati lebih detail, di layer mana perubahan itu? Saya kok tidak menangkap ada sebuah upaya serius di dalam konteks tadi, melakukan revolusi mental pada tataran upaya menghadirkan good governance yang sesungguhnya. Jadi kalau misal kemudian kita cermati sekali lagi, Mas, rasanya apa yang terjadi saat ini itu adalah iceberg fenomena gunung es. Mungkin kalau misal kita dedah lebih real, kita akan terkaget-kaget juga. Apa iceberg dalam arti kekayaan-kekayaan yang
yang mencengangkan gitu kalau itu dibuka keseluruhan, bukan hanya di satu kementerian. Nggak usah jauh-jauh, perdebatan secara tidak langsung antara Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani juga menunjukkan kecengangan kita. Pak Mahfud menyampaikan 300 triliun. Bu Sri Mulyani dengan bertanya, angkanya itu dari mana? Kita itu kalau misal kemudian mau mencermati lebih lanjut, harusnya Pak Mahfud, saya yakin Pak Mahfud kalau bicara itu dikalkulasikan dengan baik, punya data yang baik, apalagi dalam kapasitas beliau sebagai Menko Polhukam, data kemungkinan juga dari PPATK, buka saja, termasuk juga kasus-kasus yang selama ini patut diduga melibatkan elemen-elemen di dalam kekuasaan yang sekarang ditangani Kejaksaan Agung, ada juga di KPK yang sifatnya bagi sebagian pihak katanya itu tebang pilih, tapi ya itulah kehidupan politik hukum kita di positif nggak sih sebetulnya di mata Mas Umam ketika Pak Mahfud mengungkapkan data kepada publik, dibantah lagi, bukan dibantah, diklarifikasi lagi oleh Bu Sri Mulyani, datanya dari mana? Itu bagi publik ini sesuatu yang lebih positif atau bagaimana sebetulnya? Bagi kami masyarakat, Mas, itu positif. Untuk memberikan shed light. Memberikan spot yang kemudian perlu kita lihat bersama-sama. Tetapi menjadi kurang baik ketika seolah-olah di dalam internal pemerintahan ada intra-elit konflik yang tidak selesai ketika kemudian ada basis data yang seharusnya itu menjadi evaluasi bersama, tapi ternyata satu pegang, satu tidak pegang, dan kemudian itu terkait dengan integritas sekian besar struktur kekuasaan 300 triliun oleh pejabat pada level eselon 3 misalnya, bagaimana dengan yang lain? Ini kita masih di satu direktorat. Kita belum masuk ke kementerian lain, kita belum masuk ke Banggar. Yang pusatnya di sana. Sehingga Mas, saya secara umum, Mas Budiman, saya tidak ingin kemudian masuk dalam narasi pesimisme yang begitu akut ya, sehingga kemudian tidak mudah bagi kita untuk membangun kembali optimisme kita sebagai kehidupan berbangsa. Yang bisa kita lakukan, Mas, di level ini kita ikuti nalar dan juga moralitas berkonstitusi saja dulu. Jalankan itu dengan baik, mari kita berkompetisi dengan baik, dengan sehat. Adapun kemudian proses politik, fokuskan pada proses kompetisi dengan tadi, fokus pada narasi-narasi, alternatif kebijakan, apa yang bisa dilakukan. Kalau misal ada kemudian titik lemah, titik yang bisa dievaluasi, mari kita diskusikan bersama-sama. Daripada kemudian kita debat kusir dengan fakta-fakta yang semakin membuat kita tercengang. Itu gimana? Kita akhirnya juga bingung. Itulah titik lemah dari kelompok kritis strukturalis. Itu narasinya negatif semua, dan itu sekarang dipakai oleh mereka yang ingin melemahkan demokrasi dengan narasi tentang demokrasi yang katanya lemah itu sendiri. Mas Umam, ini kalau saya tanya sebagai political scientist ya, sebetulnya apa sih sebetulnya yang menjadi akar masalah di bangsa ini sehingga 70 tahun setelah merdeka, Soekarno mengatakan di kemerdekaan tidak ada kemiskinan, tapi kemiskinan masih ada. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih sebetulnya yang menjadi titik lemah dari bangsa ini sehingga bangsa ini tidak bergerak maju sesuai yang diharapkan sebetulnya? Mas Bud, kita di tahun 1960-an itu GDP Indonesia itu relatif tidak jauh berbeda dengan GDP Korea Selatan, dengan Jepang, dengan termasuk dengan China. Pasca Perang Dunia Kedua, GDP kita relatif di angka di bawah $100 per tahun. Tetapi kemudian 50 tahun pasca kemerdekaan, ada lompatan-lompatan cukup signifikan. Di mana negara-negara seperti Korea mampu melakukan transformasi ekonomi yang luar biasa. Kemudian Jepang jauh-jauh lebih luar biasa. Meskipun sekarang mengalami declining, tapi masih pada layer yang sangat tinggi GDP-nya. Sementara kita ada peningkatan, tetapi kemudian tidak atau belum mengalami transformasi ekonomi yang cukup signifikan di sana. Kenapa? Salah satunya, Mas, memang kalau misal kita lihat, dari konteks ekonomi dulu mungkin ya, kita belum mampu menemukan formula dalam konteks kebijakan publik yang bisa mendorong kita untuk menggeser orientasi ekonomi nasional dari yang sifatnya
per hari ini masih sifatnya raw material oriented dalam konteks komoditas ekspor. Betul, memang neraca ekspor impor kita itu selalu positif, tetapi itu isinya itu komoditas bahan mentah semuanya. Sementara kemudian negara-negara tadi, kalau misal kita cek, ada itu di datanya Atlas Harvard gitu, terlihat itu bahwa Jepang, Korea, Taiwan kalau misal dianggap entitas berbeda, termasuk China, pergeserannya ketika mereka melakukan transformasi, orientasi mereka adalah menciptakan knowledge-based economy. Mungkin kita agak absurd kalau misal langsung berorientasi ke sana. Tetapi setidaknya Indonesia itu harus bisa menyeimbangkan, Mas, antara orientasi penguatan ekonomi dari basis dua matra. Pertama, kita negara agraris, perkuat di situ dulu. Ini bagaimana kemudian mau perkuat ekonomi dengan basis agraris? Sedulur-sedulur saya, Mas, saya asli dari Denmark, Central Java, Demak, Mas. Demak. Itu tetangga saya itu banyak, sedulur-sedulur saya itu isinya petani-petani semua. Itu bertani itu udah seperti gambling aja, Mas. Tanam, syukur kalau misal cuacanya bagus. Kalau enggak dihajar sama cuaca, busuk semua itu, cabai, tomat, padi juga. Pupuk, Mas, yang katanya ada pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ada, jumlahnya sangat terbatas. Kalaupun ada yang lain, itu harganya sangat mahal. Memang ada di pasaran, tapi sangat mahal. Jauh di bawah, di atas harga pupuk bersubsidi. Belum lagi nanti tengkulak-tengkulak yang bermain ketika panen sudah ada. Nah, ini kalau misal negara, pemerintah betul-betul hadir untuk menata ulang segmen agricultural kita, pertanian, nelayan kita yang punya sekian besar wilayah perairan, kalau bisa ditata dengan governance yang lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik, ini akan menghadirkan economic leverage yang cukup besar. Di saat yang sama, dengan menguatkan basis itu, yang dulu disebut oleh Pak Wijoyonis Sastro itu, sebagai agriculture based economy, kita kuat, seperti dilakukan oleh Korea Selatan. Di sisi yang lain, kita juga perkuat dengan narasi, knowledge based economy. Saya tidak tahu, mau masuk ke sektor mana? Otomotif? SMK gimana kabarnya dulu? Mungkin SMK itu terlalu absurd, kompleks, Gak usahlah ke SMK. Saya membayangkan, Mas, kalau misal kita punya motor saja, kita masuk ke segmen itu, ada captive market kita, masyarakat kita. Kita kan sekarang jalan raya itu seolah-olah Indonesia nggak punya kedaulatan, Mas. Siapa itu produk-produknya sebab? Nggak ada yang dari Indonesia. Semua dari negara-negara tetangga. 99% motor misalnya, itu berasal dari Jepang. 95% mobil dari Jepang, sisanya dari Korea, dari Eropa, dan lain sebagainya. Kita nggak punya kedaulatan di situ. Kalau mobil mungkin terlalu absurd, oke lah. Kita belajar dari studi kasus SMK. Kita turunkan sedikit. Belum lagi kita elektronik dan sebagainya. Yang pasti kita punya captive market yang kuat. Artinya pada formula kebijakan pembangunannya yang tidak pas atau pada apanya sebenarnya, Mas? Saya melihat formula kebijakan yang memang belum bisa menentukan sektor prioritas strategis untuk digarap secara signifikan. Mas, di Korea Selatan itu, Mas, di bawah kepemimpinan Park Chung-hee, kalau nggak salah, itu dibuat sebuah master plan pembangunan ekonomi yang sengaja didesain hanya untuk fokus pada 6 sektor pembangunan ekonomi strategis. Salah satunya manufaktur, kemudian IT, kemudian yang lainnya mengikuti karena ada beberapa sektor turunan terkait dengan baja, tapi yang sudah memiliki basis value yang tinggi. Tetapi mereka tidak kemudian mengambil semuanya, enggak. Ngambil 6 sektor strategis itu saja. Nah, Indonesia harusnya itu memilih kembali sektor mana yang harus diperkuat. Sambil di saat yang sama tadi, demokrasi diperbaiki. Untuk menghadirkan kepastian hukum, keadilan juga diperbaiki. Karena ini sifatnya komplementer, Mas. Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari konteks pembangunan ekonomi. Karena itu inherent di situ. Nah, baru kemudian sektor pendidikan juga harus diperkuat untuk menopang ini nih. Kita itu kebutuhannya apa? Karena kalau misal enggak pendidikan jalan, sarjana banyak, tapi kemudian serapan untuk kebutuhan ekonomi enggak match sama sekali. Jadi tagline link and match itu sudah dari dulu.
tapi sampai sekarang rasanya belum link dan belum match gitu. Mas, kalau saya tanya soal Indonesia, Mas itu kan tinggal 27 tahun lagi ya, kira-kira ya. Mungkin masih ada 4 pemilu lagi gitu, Indonesia 100 tahun. Mas Umam punya dream apa soal Indonesia 100 tahun itu? Kalau dream dalam konteks Indonesia 100 tahun, kita harapkan Indonesia ya bisa tampil menjadi negara dengan bukan hanya GDP besar, tetapi kita sudah bisa masuk setidaknya pada layer atas kategori higher middle income country. Kita Mas, per 2019 kemarin baru saja masuk dalam kategori higher middle income country. 70 sekian tahun kita selama ini itu berada di kategori lower income, middle income country. Betul memang China saat ini masih di kategori higher middle income country, belum kategori high income country, tetapi dia dengan GDP sedemikian rupa, dengan kekuatan ekonomi yang besar. Dan itu kategorinya cukup besar. Kalau nggak salah di angka 11.000 atau 12.000 menjelang masuk kategori yang high income country. Indonesia diharapkan bisa melakukan akselerasi ke sana. Dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi. Dari sisi politik, kita berharap politik di Indonesia semakin matang, Mas. Bukan politik yang didasarkan pada cara pandang yang polaristik, yang bernarasi politik kebencian, politik dendam, betul-betul kemudian diorientasikan pada konteks hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang berorientasi pada public delivery service yang betul-betul tangible, bukan hanya slogan-slogan atau bangunan-bangunan yang sifatnya membuat kita agak terbuai. Karena bagaimanapun juga pembangunan itu orientasinya manusia. Sejahterakan dulu manusianya. Baru nanti kemudian kita ciptakan gelombang yang lebih besar dengan bangunan-bangunan yang luar biasa. Sebagai political scientist yang juga lama studi di Australia dan juga mungkin pernah pergi ke berbagai belahan dunia, negara mana sih yang Mas Umam kira-kira itu menjadi negara yang ideal yang seharusnya Indonesia menuju ke sana? Mungkin per hari ini setidaknya ada 2. Pertama Jepang, yang kedua Australia. Jepang karena bagaimanapun juga memiliki sebuah tradisi yang luar biasa, persistensi, dedikasi yang luar biasa terhadap karya, dan itu kemudian menjadi sebuah kekuatan dari sebuah negara untuk menghadirkan magnum opus di dalam setiap upaya apapun, dalam konteks teknologi, dalam konteks IT, bahkan pada level-level tertentu. Kalau kita nonton film-film itu hanya sekedar membuat mochi, hanya sekedar membuat soba noodle, mereka lakukan dengan dedikasi yang luar biasa sekian puluh tahun untuk menciptakan sebuah produk masterpiece yang luar biasa. Kita perlu belajar dari persistensi dan karakter yang seperti itu. Di sisi yang lain, ya saya sedikit banyak belajar dari Australia. Bagaimanapun juga itu kan disebut oleh Huntington sebagai thorn countries, negara yang tidak punya peradaban yang jelas, katanya. Negara berperadaban Eropa tapi terjebak di tengah-tengah Asia. Dan kita sendiri sebagai tetangga, kita jauh di mata tapi dekat di hati. Atau sebaliknya, ya jauh di mata, jauh di mata, tidak dekat di hati. Karena kita nggak punya basis cross cultural understanding yang memadai dengan mereka. Tapi mereka dengan praktis, kalau kita ambil dari Westminster Treaty tahun 1900-an, mereka memisahkan dari British, bisa melakukan akselerasi luar biasa dengan segala keterbatasan mereka. Kita tahu Mas, Australia itu tengah itu isinya tandus semua itu, batu-batu. Tapi dengan segala kekuatan SDM mereka, bisa di pojok selatan dunia, dia bisa menciptakan sebuah peradaban yang memaksa orang dari berbagai belahan dunia datang ke sana, berguru ke sana. That's something for me. Indonesia punya kekuatan luar biasa, kita punya sumber daya alam yang melimpah, Mas. SDM kita secara kuantitas juga tidak kalah kurang kalau kita bicara basis productive labor dalam konteks kuantitas. Dan kita punya karakter masyarakat yang cukup baik sebenarnya, juga disiplin kalau misal kita ajari dengan baik. Dan dalam konteks politik, saya sebagai elemen dari anak muda muslim misalnya, I could
proudly claim that bahwa Indonesia dengan segmen masyarakat Islam yang moderat bisa kemudian menjadi sebuah matra kekuatan baru yang bisa menjadi magnum opus bagi dunia, khususnya rujukan dunia Islam. Kita berbeda. Kalau dibilang Huntington, Fukuyama, Islam is not compatible with democracy. Indonesia justru demokrasi lahir dari rahim politik umat Islam di Indonesia. Meskipun dengan segala catatan kualitas dan juga kelemahannya, tapi at least kita bisa menghadirkan itu dengan segala hubungan dengan teman-teman dari etnis apapun, agama apapun. Kita punya social capital yang cukup kuat, Mas, untuk menghadirkan transformasi ke depan. Last question, Mas. Siapa sih di dunia ini, di luar negeri maupun di dalam negeri, pemimpin nation state yang memang dipandang inilah seharusnya pemimpin bangsa yang ideal menurut Mas Umam? Saya sejauh ini mungkin ada dua, Mas. Pertama, Obama. Oke. Dia bisa menghadirkan satu narasi yang sangat positif yang menyatukan. Kekalahan Republikan pada momentum pemilu ketika dia hadir sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat tidak menimbulkan luka yang cukup dalam, tetapi memberikan ruang yang sangat lebar bagi mereka juga untuk menerima kemenangan Obama. Bukan hadirnya polarisasi yang begitu tajam. Dia bisa menghadirkan sebuah demokrasi yang cukup matang, dan itu menjadi rujukan bagi semua pihak, terutama untuk Indonesia yang belakangan kemudian sejumlah pihak mencoba untuk memaintain narasi politik identitas. Termasuk mereka yang mengatakan, saya membenci politik identitas, tapi pada saat yang sama, dia sejatinya sedang melakukan politics of labeling, yang juga memaintain itu sendiri. Obama. Yang kedua, almarhum Lee Kuan Yew. Singapura. Mungkin dengan segala tangan besinya, dalam bahasa Aristoteles itu, Aristotle, itu ada istilah the king of philosopher, Mas. Mungkin itu utopis. Itu utopis. Nggak ada. Apa itu king of philosopher? Kekuasaan yang dipegang penuh dengan kekuatan zero interest. Tentu ada, interest itu ada. Tetapi meletakkan interest public interest dalam ruang yang lebih besar, lebih utama, dan itu terbukti. Dia bisa melakukan kekuasaan itu secara eksesif, quote by quote, tetapi dengan tetap meletakkan kemaslahatan umat, public interest sebagai garda terdepan dalam agenda pembangunannya. Terbukti, kita sekarang melihat Singapura seperti itu. Tetap orang akan memperdebatkan, ya nggak apple to apple Indonesia dengan Singapura. Ya, lakukan saja kita. Kita punya basis desentralisasi yang cukup kuat. Jakarta, let's do it. Surabaya, let's do it. Medan, let's do it. Kalau misal memang bisa, kita juga bisa melakukan itu. Dan saya pikir Lee Kuan Yew memberikan sebuah pelajaran yang sangat baik. Bagaimana kekuasaan bisa dieksersis demikian rupa, sehingga kemudian menghadirkan good governance, economic development, dan juga equality dalam konteks bersosial, bermasyarakat di negaranya. Kalau di dalam negeri? Di dalam negeri, wah ini agak sensitif kalau disebut satu-satu. Yang bisa juga ya sudah artinya yang menjadi mendekati Obama, mendekati Lee Kuan Yew dalam bayangan ideal dari Mas Umam? Masing-masing memiliki kekuatan kelemahan. Okay. Bung Karno dengan segala narasi nasionalismenya yang menyatukan, di sisi yang lain tetap ada catatan ekonomi yang begitu tajam. Pak Harto, catatan ekonomi yang positif, tetapi kemudian reduksi kebebasan sipil dibabat habis semuanya. Okay. Di era Pak Habibie, di era kemudian Gus Dur, almarhum, di era Bu Mega, di era Pak SB, di era Pak Jokowi. Yang terpenting, Mas, mari kita berlapang dada untuk mencermati setiap kelemahan itu secara kritis tanpa kemudian menghadirkan sebuah penghancuran yang bombastis. Berbeda itu nggak apa-apa, tanpa harus kemudian membabat habis. Maka narasi yang bisa kita lakukan, mungkin saya masuk dalam tradisi di kampung saya, ada istilah Darul Mafasid Muqaddimun ala Jalbil Masoleh, atau ini dalam tradisi usul fikih. Intinya bagaimana kemudian kemaslahatan umum itu harus diutamakan dibanding kemaslahatan yang lebih khusus. Nah, kita lihat itu perbedaan-perbedaan itu dalam perspektif yang proporsional. Kita evaluasi satu-satu tanpa kemudian harus menjelek-jelekan.
Ini tugas kita bersama, Mas. Termasuk itu ngasih tahu itu bos-bosnya buzzer itu. Jangan kemudian mengulik-ulik sesuatu yang sifatnya untuk apa, nggak produktif gitu. Tapi kita itu, ya begitulah, Mas. Kita hadirkan positifisme, Mas. Positif. Saya juga ingin berkontribusi dengan segala keterbatasan dan yang bisa saya lakukan, setidaknya ngudur dengan Mas Budiman. Oke, teman-teman, itulah obrolan saya dengan Mas Ahmad Khairul Umam, political scientist dan dosen Paramadina, soal isu-isu kontemporer, termasuk saya juga mencoba mengulik apa sih sebetulnya Indonesian Dream yang tinggal 27 tahun lagi, 17 Agustus 2045 akan kita gapai. Silakan Anda yang punya pendapat berbeda, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu yang lain. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.